Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi yang berbahagia di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Didi Junedi dalam channel YouTube saya. Dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada video kali ini saya ingin menjelaskan satu tema yang menarik, bahwa menulis itu membahagiakan. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan juga loncengnya, like, comment, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih manfaat pada yang lainnya. Baik, sahabat yang berbahagia, mari kita mulai. Apa benar menulis itu membahagiakan? Coba lihat wajah saya. Membahagiakan enggak? Ya, menulis itu membahagiakan. Kenapa? Dengan menulis, maka kita akan mampu mengekspresikan, ya, mengeksplor, mengungkapkan, mengeluarkan seluruh unek-unek kita, beban hidup kita, beban perasaan kita, apa sajalah yang kita rasakan ketika ditulis, itu akan membuat kita plong, membuat kita rileks, membuat kita fresh. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, ada dua makna membahagiakan dalam konteks menulis yang saya maksud. Yang pertama, membahagiakan saat ini, seketika, saat itu juga. Apa maksudnya? Bayangkan, ketika Anda sedang suntuk-suntuknya, sedang bete-betenya, sedang bad mood yang tingkat dewa. Kemudian Anda mengekspresikan semua perasaan itu dalam tulisan, mengalir, bebas, tanpa hambatan, tidak ada aturan-aturan yang membelenggu, ya. Tulis saja semuanya, sampai betul-betul habis yang ada dalam benak Anda. Rasakan sesudahnya. Saya hakul yakin akan merasakan kelapangan yang luar biasa, plong yang luar biasa, rileks yang luar biasa. Gak percaya? Buktikan sendiri. Ya, sahabat literasi yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, menulis itu juga membahagiakan, tidak hanya saat ini, tapi nanti. Kapan itu? Saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Loh, kenapa begini? Kalau saya sebut beberapa nama ini, saya sangat yakin Anda akan mengatakan kenal dengan nama-nama tersebut. Oke, saya sebut saja, ini dalam khazanah Islam, ya. Saya sebut nama Imam Bukhari. Pasti Anda akan sangat familiar dengan nama ini. Saya sebut nama Imam Syafi'i. Saya yakin Anda juga akan sangat mengenal. Saya sebut nama Imam Al-Ghazali. Siapa yang nggak kenal beliau? Bahkan kalau saya sebut nama tokoh atau ulama di Indonesia yang karya-karyanya begitu banyak diajarkan di pesantren-pesantren, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya yakin teman-teman yang dari pesantren atau yang belajar agama itu pernah dengar atau sangat kenal dengan nama ini. Bahkan mungkin punya karyanya di perpustakaan pribadinya. Nah, apa kaitannya dengan membahagiakan setelah tiada? Beliau-beliau yang tadi saya namanya disebut itu adalah ulama-ulama besar dengan karya-karya besar, karya monumental yang menjadi semacam masterpiece atau magnum opusnya, yang sampai detik ini setelah sekian abad beliau-beliau itu meninggalkan kita semua, itu masih bisa kita nikmati karyanya. Dan ini sangat membahagiakan. Saya sangat yakin beliau yang sudah ada di alam barzakh sana itu masih mendapat kebahagiaan karena ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang mampu mengalirkan rekening atau pahala ke alam barzakh yang mereka sedang diami ini. Betapa bahagianya mereka yang sudah tidak ada di dunia tetapi kemudian masih mendapat
limpahan pahala dari ilmu yang bermanfaat dari karya-karyanya itu. Nah, itu yang saya sebut dengan kebahagiaan yang kedua. Saat kita menulis sesuatu yang positif, yang bermanfaat, dinikmati banyak orang, entah itu berupa artikel, ya tulisan bebas, ataukah bahkan buku-buku yang diterbitkan, maka selama orang itu mendapatkan manfaat dari karya yang kita tulis, selama itu pula aliran pahala akan terus mengalir ke dalam tabungan akhirat kita. Dan itu janji. Janji Allah, janji Rasulullah, itu bahwa ilmu-ilmu yang manfaat, kemudian yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka terus-menerus akan mengalirkan pahalanya ke orang yang melakukannya. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, apa kita tidak ingin seperti itu? Tentu semuanya ingin, ya. Tidak hanya bahagia sesaat setelah kita melaksanakan aktivitas menulis, tetapi kelak kita juga berharap bahagia mendapat aliran kebaikan, ya, energi positif berupa pahala yang Allah berikan kepada kita di saat kita sudah ada di alam barzakh sana. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, menulis itu memang membahagiakan. Orang-orang yang biasa menulis itu bisa dipastikan ada energi positif yang terus mengalir dalam dirinya. Bahkan ada seorang ilmuwan, ya, seorang muslimah namanya Fatimah Mernisi, itu menulis satu ungkapan bahwa menulislah setiap hari, maka itu akan meremajakan kulit tubuh Anda. Karena dengan menulis itu kita tidak hanya menggerakkan jari jemari, tapi juga kita menggerakkan otak kita, indera kita untuk berbagi ilmu pengalaman. Kita buka file-file ilmu yang kita miliki, kemudian kita share kepada umat manusia, dan disitulah kebahagiaan itu akan muncul. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, inilah apa yang dapat saya hadirkan pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi, menulis itu membahagiakan. Terus menulis, tetap menulis, jangan pernah berhenti menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.